32.000 lebih anak di Maluku Tengah telah mendapat imunisasi polio. Sampai dengan 28 Juli 2024, tercatat sebanyak 32.000 lebih anak telah mendapatkan imunisasi polio di Kabupaten Maluku Tengah sejak pencanangan serentak pada 23 Juli 2024. Demikian disampaikan penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa saat menghadiri Pekan Imunisasi Nasional Polio kepada anak usia 0 hingga 7 tahun yang diadakan di Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Dikatakan Sahubawa sejak dicanangkan pada tanggal 23 Juli hingga 28 Juli, tercatat jumlah anak yang telah mendapatkan imunisasi polio sebanyak 32.000 lebih atau dengan persentase berdasarkan data cakupan Pusdatim adalah 58,1% dan cakupan daerah 66,4% untuk wilayah Maluku Tengah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, kata Sahubawa, akan berupaya maksimal untuk merealisasikan capaian imunisasi polio sesuai target yang diharapkan. Selaku penjabat Bupati telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memastikan seluruh puskesmas guna suksesnya Pekan Imunisasi Nasional. Kepala pemerintahan yang ada di setiap desa dan negeri termasuk para guru harus dapat bersinergi membantu percepatan pelaksanaan imunisasi polio sehingga target yang telah ditetapkan akan dapat tercapai. Kabupaten Maluku Tengah, kata Sahubawa, adalah merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Maluku, sehingga kebersihan capaian pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio memberikan sumbangan terbesar di tingkat Provinsi Maluku. Hingga tanggal 28 Juli, sejak pelaksanaan PIN pada tanggal 23 Juli, pukul 20 waktu Indonesia Timur telah dilakukan imunisasi tetes polio di Kabupaten Maluku Tengah kepada anak usia 0 sampai 7 tahun adalah sebanyak 32.171 anak, atau dengan persentase berdasarkan data cakupan Pusdatin adalah 58,1% dan cakupan daerah adalah 66,4%. Sahubawa menghimbau khususnya petugas kesehatan di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, Pustu, dan Polindes agar mendukung dan mengoptimalkan capaian pelaksanaan PIN polio dengan sasaran seluruh anak usia 0 hingga 7 tahun. Selain itu perlu melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terkait, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan, baik pembiayaan tenaga kesehatan, ketersediaan vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.